Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu Majelis Pengajian Prancis. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in, kepada para sahabat dan juga tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Ustadz Aep. Selamat datang juga kepada para sahabat semua yang hadir di pagi ini. Tema kajian pagi ini yaitu waspadai penyakit ain. Dan seperti biasa akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Silahkan kepada Teh Dini, dipersilahkan. Atur nuhun Teh Desi. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Hari ini saya akan memoderatori. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin saya agak-agak sedikit cadel. Tadi saya udah bilang bahwa saya lagi ada sedikit sariawan di lidah, jadi agak-agak sedikit seperti cinta Lora kali ini. Nggak apa-apa ya ibu-ibu, anggap aja gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Aep. Semoga sehat selalu, damang Ustadz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Baik, teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga saja kajian yang selalu kita lakukan seminggu sekali ini bisa membawa manfaat dan mendapatkan petunjuk bagi kita selalu nantinya di hari kiamat nanti. Baik, amin amin ya robbal alamin. Tema kali ini agak-agak seru nih ya, yaitu mengenai waspadai penyakit AIN. Kenapa dipilih tema ini? Karena belakangan ini banyak orang yang menyatakan nih karena saking ada sosial media dan sebagainya, banyak yang bilang hati-hati loh, nanti kena penyakit AIN loh gitu. Penyakit AIN banyak yang bilang bahwa itu penyakit karena pandangan mata gitu kan. Jadi dimulai dari pandangan mata, ada timbul rasa tidak suka, iri dan sebagainya. Kesannya kayaknya biasa-biasa aja, tapi ternyata bisa membawa banyak dampak negatif tanpa kita sadari. Dan penyakit ini memang katanya sih tidak bisa dideteksi oleh medis. Supaya kita lebih tahu lebih jauh lagi, langsung saja kita ke Ustadz Aib. Mangga Ustadz. Semangat ya, Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, rahimakumullah, sehat ya semuanya, alhamdulillah. Di hari ini kita bisa bertemu kembali melalui media ini. Mudah-mudahan keberkahan dan petunjuk limpahan kebaikan senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan uh, di awal bahwa insya Allah kita akan sama-sama membahas terkait dengan uh, penyakit ain ya. Karena memang menarik betul teh ini tentang penyakit ain ini karena memang sekarang dikit-dikit kan upload status gitu kan. Ya maka eh, keseharian kita memang tidak lepas daripada yang kita genggam gitu kan ya, jadi senantiasa dipegang gitu kan. Sampai ada candaan eh, teman saya itu, apa ini mungkin sebagai candaan di awal saja. Kalau yang kita pegang gitu kan, yang kita pegang, jadi alat komunikasi itu kan senantiasa dipegang ya. Itu kan sebagai gambaran bahwa memang kita harus punya
pegangan hidup katanya itu kan. Jadi Al-Quran itu kan sebagai pegangan hidup. Ya, tapi ada candaan teman saya kalau ibu-ibu ada yang dipegang hidup katanya gitu kan. Nah, baik. Itu 17 tahun ke atas, tapi di sini kan sudah melebihi semuanya. Baik, menarik memang terkait dengan penyakit ain karena memang tadi betul bermula semuanya dari mata gitu kan. Dari mana kan kita senantiasa mendengar ungkapan dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ya, apa mata itu memang sebagai jendela di dalam tubuh kita itu kan. Ya, jadi di sini memang istilah yang disebut itu adalah ain. Ain itu kan artinya mata, ya. Tetapi maksud di sini nanti al ainu hakun, ain itu adalah hak, jadi betul memang terjadi. Itu adalah nanti ketika ada nazara bistishanin, jadi ada pandangan, ya. Jadi kalau penglihatan itu kan bahasa Arabnya adalah uh, basoro atau basir. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, jagalah pandanganku gitu kan. Nah, terkait ain ini memang ain kan bahasa Arab dari mata, jadi maksudnya adalah nanti nazar, pandangan yang memang membahayakan itu kan. Baik, untuk lebih memudahkan bagi kita semua, ada mungkin sedikit tampilan yang bisa kita lihat, waspadai penyakit ain. Nah, baik. Bismillah, waspadai penyakit ain. Ain itu kan mata, makanya gambarnya juga tatapan mata, ya kan. Memang mata ini kan memberikan isyarat, gitu kan. Ya, kedipan mata sebelah itu kan isyarat yang luar biasa. Ya, kedipan mata kedua-duanya menandakan cacingan, kan. Nah, waspadai penyakit ain. Ya, ain. Kemudian penyakit ain itu adalah, ya kita pakai bahasa Indonesia diartikan lebih simpel saja, penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Jadi nazara bistihsanin masbubin bihasadin. Jadi penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang berkaitan dengan perasaan. Nah, di dalam hati, di dalam kalbunya yaitu perasaan iri dan dengki. Jadi pandangan mata tetapi diiringi dengan kekaguman yang di dalam kekaguman itu ada terbendam rasa hasad dan iri. Nah, maka di dalam agama kita kan hasad itu kan tidak diperbolehkan. Dan ini bisa jadi awal daripada bagaimana keharmonisan kita bersosial, baik dengan keluarga, ya, ataupun juga dengan masyarakat yang lain. Ya, kita mengenal sejarah di dalam Al-Quran, kisah yang paling hebat itu kan disebutkan di awal ayatnya itu disebutkan ahsanul qasas, kisah yang terbaik gitu kan. Itu adalah cerita tentang uh, Nabi Yusuf. Sampai ada suratnya, surat Yusuf. Ya, tentang kisah Nabi Yusuf itu. Bagaimana dari kecil kemudian dibuang ke sumur itu, ya, walaupun akhirnya itu adalah sebagai sejarah bagaimana nanti menjadi raja gitu kan. Nah, tetapi bagaimana awal kenapa bisa dibuang ke sumur itu, ya, karena dicemburui ataupun ada rasa hasad iri dari saudara-saudaranya, ya, saudara-saudaranya yang satu bapak gitu kan, Nabi Yakub. Nah, jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kepada Nabi Yusuf merasa hasud dan iri, maka ya dibuang gitu kan. Ya, tujuan dibuang kan sebenarnya awalnya untuk dihilangkan nyawanya gitu kan. Tetapi memang Allah menolong kan. Nolong lewat saudagar pedagang yang lewat kepada melalui sumur itu. Baik, intinya adalah bagaimana sifat hasad ini begitu membahayakan, ya, maka eh, berkaitan dengan penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata ini, ya,
berkaitan dengan perasaan. Nanti ada rasa kagum juga ada, tidak dilalui rasa kagum, tetapi memang ada iri dan dengki. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan kita perhatikan. Nah, penyakit ain itu pandangan dari orang yang sebenarnya mempunyai tabiat buruk. Ya, tabiat buruk di dalam hatinya, tadi tabiat buruknya itu adalah rasa hasud. Ya, kalau kondisi di dalam hati memang tidak terlihat, ya, walaupun di beberapa keadaan itu kondisi keadaan hati bisa dilihat dari tingkah anggota badan, gitu kan, ya. Nah, jadi pandangan dari orang yang sebenarnya mempunyai tabiat buruk di dalam hatinya, terdapat rasa hasud, dengki, dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandang itu. Jadi ada tabiat buruk. Kemudian ada juga pandangan kekaguman. Jadi kagum atau takjub kepada orang yang dilihatnya, sehingga akan timbul rasa dengki. Tetapi kekaguman tersebut tidak disertai mengingat berzikir kepada Allah SWT. Ya, dia kagum tetapi tidak ingat kepada Allah, maka yang ada adalah rasa dengki itu, gitu kan, iri dan dengki. Jadi ada yang tidak dibarengi rasa kagum, ada yang dibarengi rasa kagum, tetapi yang dibarengi rasa kagum ini dia memang tidak ingat kepada Allah, ya. Jadi di banyak rasa dengki dan irinya kepada seseorang yang dia kagumi ataupun kepada hal yang dia lihat, gitu kan. Itu penyakit ain. Jadi memang bagaimana kita mengelola ataupun memanage kolbu kita, memanage hati kita, ya kan, semua berawal daripada hati. Jadi pangkalnya adalah selain pandangan itu ada rasa dengki, dan ya, kita atau bahasa lainnya mungkin ya SMS itu kan senang melihat orang lain susah, ataupun susah melihat orang lain senang. Itu kan bagian dari iri ataupun dengki. Nah, jamaah sekalian, kata-kata ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, memang di antara bahaya penyakit ain itu, di dalam surat Al-Qalam disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar panggil. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Ya. Jadi orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan mereka bi absarihim. Ya. Jadi mereka melihat dengan, tadi ada yang dibarengi dengan kekaguman, ada yang tidak, tetapi ada rasa hasad, iri, ya, di dalam diri mereka, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad hampir menggelincirkan, dalam artian celaka, gitu, hampir celaka, karena inilah di hadis lain disebutkan, ya tadi al ainu hakun, penyakit ain ini hak, jelas ataupun benar adanya, gitu. Nah, maka nanti kita bagaimana menangkal tentunya, ya, mudah-mudahan tidak sampai terkena, gitu kan, baik menjadi pelaku, karena ketika menjadi pelaku pun, gitu kan, orang yang hasad iri itu membuat kita tersiksa, gitu kan, orang hasad dan iri itu, selain juga tidak dibenarkan di dalam agama kita, gitu. Jadi rugi memang kedua-duanya, baik orangnya menghasad sendiri ataupun orang yang dihasadi, gitu kan, ya, ketika nanti pandangannya memang diliputi dengan hasad dan iri, ya terjadi penyakit ain. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, di dalam Al-Quran surat Ghafir itu ada ayat yang berkaitan dengan bagaimana Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ya, ini bagaimana ada keterkaitan antara mata dengan
yang ada di dalam dada dengan kolbu, dengan ya. Dan penyakit ain tadi di awal sebagai prolog disampaikan digolongkan sebagai penyakit yang tidak dapat dideteksi. Jadi belum ada alat pendeteksinya secara medis memang. Dan berbahaya karena pada dasarnya semua orang mempunyai kekuatan tertentu dalam pandangan. Semua kita uh, bisa melihat gitu kan. Walaupun disebutkan ada orang yang tidak bisa melihat, tetapi ketika apa? Ketika disebutkan sifatan-sifatan sesuatu, sifatan-sifatan seseorang, disebutkan ciri-cirinya, ketika dia ada rasa iri dan dengki, yaitu disebutkan bisa juga terkena ataupun menyebabkan penyakit ain. Ya, ketika mungkin ada orang yang tidak bisa melihat, tetapi uh, dia disebutkan, disifati, diberitahu ada hal-hal yang disifatkan yang disebutkan tersebut dan dia merasa uh, tadi dibarengi dengan iri dan hasud, ya bisa jadi terjadi. Nah, jadi bagaimana memang kita mengelola rasa ini gitu kan, apalagi yang sampai sampai melihat gitu kan, makanya kan uh, semua orang ya tentunya mempunyai kekuatan tertentu di dalam pandangannya, di dalam pandangan kita semua. Maka Allah mengetahui, ya dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam sudur, diartikan di dalam dada, kan ada hati. Jadi ada hubungan bagaimana antara mata dengan hati gitu kan. Inilah bagaimana bahayanya penyakit ain. Makanya kita memanage hati juga eh, menundukkan pandangan, ya memandang sepenuhnya, ya. Maka di sini sebenarnya mengajarkan bagaimana kita memandang yang baik, ya. Maka supaya kita bisa bersyukur, salah satu kan syukur itu membuat kita tenang dan nyaman dan eh, bahagia sebenarnya, gitu kan. Nah, supaya kita bisa bersyukur kan dalam hadis Rasul itu disebutkan unzuru, lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang di dalam materi, di dalam harta itu lebih sedikit ya dari kalian, ya. Dan jangan melihat kepada orang yang lebih kalau di dalam harta itu. Nah, itu akan membuat kita lebih mudah untuk bersyukur. Nah, kan di sini adalah unsur pandangan. Ya, bagaimana kita uh, mempunyai pandangan ini, ya. Uh, makanya dengan adanya penyakit ain ini, al ainnya hakun, bagaimana kepada kita hati-hati kita memandang, juga ya hati-hati kita mengelola hati gitu kan, supaya memang selamat, ya matanya selamat juga hatinya juga selamat. Jadi ya Allah kha'inatul ayun, Allah maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat, di antaranya yang khianat ini adalah yang eh, dipakai untuk kemaksiatan, dan juga yang dipakai mengkhianati orang lain, ya dengan tadi ada rasa hasud nyambung dengan hati, dengan yang ada di dalam dada itu kan hati. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang mempunyai hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh bencian. Ya. Hasad itu kan benci. Jadi benci, memandang orang yang dia hasad itu benci. Ya. Hal ini yang dapat menyebabkan berbagai gangguan ain yang mengancam kesehatan, bahkan nyawa seseorang. Ya, ini maka tadi Rasul menyampaikan la ainu hakun, itu bagaimana kita memang uh, harus mempunyai benteng itu. Ya. Jadi jangan takut sebenarnya itu kan. Nggak usah takut karena kita memang uh, dibekali dengan berbagai senjata dan mempunyai benteng itu kan. Ya. Jadi jangan takut, tetapi harus mempunyai benteng, mempunyai amalan, mempunyai wirid yang kita baca mungkin kita kurang menyadari, ya, tetapi itu berdampak memberikan kekuatan bagi kita, menyelamatkan kita, walaupun nanti yang dibacanya adalah tidak begitu banyak wiridan-wiridan itu, tetapi rutin gitu kan. Itulah yang menjadi benteng yang kuat
yang nanti tidak bisa ditembus oleh setan yang akan mengganggu, dan juga yang menyebabkan ini orang yang hasad, yang menyebabkan penyakit ain. Ya, jadi orang yang mempunyai hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian, dan ini menyebabkan berbagai gangguan ain tadi yang mengancam kesehatan bahkan nyawa seseorang. Dan tentunya kan semua kita berharap karena mahkota kehidupan ini adalah sehat gitu kan. Dengan sehat kita beribadah lebih mudah dan nikmat, juga menjalani kehidupan ini kan ketika sehat lebih lebih enak gitu kan. Maka tentunya kita memperhatikan kesehatan, ya, baik sehat jasmani ataupun rohani, ya, karena semuanya saling keterkaitan. Nah, di sini memang terkait penyakit ain ini kan ketika menyebabkan kepada kesehatan secara fisik gitu kan, ya, ini berkaitan bagaimana kita perlunya sehat lahir batin, ya, kolbunya sehat juga menyebabkan eh, fisiknya juga sehat, ya, karena memang berawal semuanya daripada kondisi dalam gitu kan, kondisi hati. Nah, maka dari kejahatan orang yang dengki apabila dia hasad atau dengki. Nah, kita sering membaca surat Al-Falaq ini, ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita kan minta perlindungan. Nah, maka nanti di antara benteng itu adalah, saya kira kita semua, ya, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya kan sudah hafal dengan lancar, insya Allah, surat ini Al-Falaq, nanti dengan surat An-Nas, kan itu satu paket disebutnya Al-Mu'awwidzatain. Jadi kita minta perlindungan dengan dua surat ini, bahkan surat sebelumnya kan surat Al-Ikhlas. Bagaimana dengan surat Al-Ikhlas ini kita memantapkan keyakinan kita, ya, supaya lebih kuat keyakinannya, juga ikhlas, ya, karena orang ikhlas itu adalah satu-satunya kondisi yang tidak akan bisa dikalahkan oleh setan sekalipun. Ya, jadi yang paling kuat itu adalah orang yang ikhlas. Maka dengan berkah kita mendawamkan surat Al-Ikhlas, menjadi kuat keyakinan, ya, juga terhindar dari gangguan setan, kan. Maka nanti di antara bentengnya adalah kita senantiasa mendawamkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, sama surat An-Nas. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sumber yang kita ketahui, ya, ini ada Syekh Abdul Aziz As-Sodan menyebutkan memang ada beberapa ciri-ciri penyakit ain, ya. Di sini dideteksi sampai banyak, ya. Tapi tadi kalau kita membaca poin-poin ini ada yang sama dengan kondisi badan kita, tidak usah takut juga ini kan, ya. Jadi mungkin, tapi ini mungkin secara beliau melihat, ya, meneliti bagaimana ciri-ciri orang yang kena penyakit ain. Intinya ini adalah perpaduan antara rasa kondisi hati, karena tadi disebabkan oleh rasa hasud dan iri tersebut itu kan, dan berdampak juga pada kondisi badan. Ketika nafsu makan lemah gitu kan, tidak mau makan kan pasti lemes badannya gitu. Karena manusia kan bisa kuat karena dengan wasilah ada makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, gitu kan. Kemudian, ya, ini ada yang beberapa ciri secara fisik memang, ataupun ada yang secara psikis juga gitu kan. Ya, kalau wajah pucat itu kan secara uh, fisik berarti kan kelihatan. Sakit kepala kan, kalau sakit kepala kan yang merasakan yang bersangkutan, karena tidak kelihatan. Sakit kepala yang berpindah-pindah tidak kelihatan pindah-pindahnya, cuma dirasakan sama orang yang bersangkutan kan. Ya, mungkin kalau keringat bisa dirasakan, ya. Nafsu makan juga eh, eh, dirasakan sama yang bersangkutan, mati rasa itu kan, panas dingin, jantung kan, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. Nah, jadi ciri-ciri ini yang disampaikan oleh Abdul Aziz As-Sodan, ya, bagaimana mungkin beliau
melihat ataupun bisa jadi merasakan ya hal-hal yang menjadi ciri-ciri penyakit ini. Tapi sekali lagi tadi sebagaimana kita menyampaikan, intinya jangan takut karena kita punya benteng dan kekuatan selama kita senantiasa memperbaiki kualitas kehidupan kita, ya memperhatikan bagaimana hati kita, gitu kan, ya memanage hati kita supaya senantiasa berprasangka baik karena awal ada kejahatan itu memang berawal daripada prasangka, ya prasangka yang buruk berarti kalau prasangka yang baik berarti awal daripada kebaikan. Nah maka di akhir bagaimana kita mempunyai doa ya supaya kita terhindar dari penyakit ain. Di antara doa yang bisa kita bacakan, bisa kita panjatkan adalah ini berkaitan kalau sebenarnya kalau penyakit ain itu kan tidak tidak membatasi ataupun tidak dibatasi dengan usia kepada siapa saja, ya. Tetapi doa di sini adalah bagaimana mendoakan anak kecil, ya, anak bayi karena memang bayi kan di sisi lain ya didoakan sama orang tuanya gitu kan, karena belum bisa berdoa sendirian walaupun ya bayi juga kan dijaga oleh malaikat gitu kan. Wa izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammat. Aku menyerahkan perlindunganmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, ya, ataupun mungkin binatang melata, serangga. Serangga itu kan ketika digigit serangga membuat kita sakit, gitu kan. Dan segala pengaruh mata yang jahat. Wa min kulli ainin lammatin. Kalau kita mendoakan anak berarti Allahumma barik fihi walad tadurlahu. Turunkanlah keberkahan ya pada anak, jangan izinkan sesuatu membuatnya celaka. Ya. Jadi bisa kita baca doa ini, wa idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ada kalimat wa min kulli ainin lammatin. Atau doa yang pendek yang kita mungkin sudah hafal, ya. Auzubillah sama bismillah. Yang auzubillahnya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. A'udzu, aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah, bi kalimatillahi tammati, jadi yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari berbagai kejahatan yang Allah ciptakan. Ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini bisa dibaca minta perlindungan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ataupun yang bismillahnya juga pendek. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, agak panjang dikit tetapi kalimatnya mudah. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru, dengan menyebut nama Allah tidak ada yang memberikan madarat, ya. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi, ya, dengan menyebut nama Allah yang ada di langit dan di bumi, ya, Allah yang menguasai semuanya. Wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi auzubillah dengan bismillah ini bisa kita rutinkan untuk berdoa, ya, kan masuk kepada dalam zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Atau kalau memang agak kerepotan, ya itu dibiasakan minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu pun secara umum kan udah menangkal semuanya itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka bagaimana dahsyatnya kita mempunyai benteng ini sehingga akan menjaga kita dari berbagai yang membahayakan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Penyakit ain ini kan ketika tatapan pandangan itu kan secara ininya tidak disadari ataupun ya kita sering mendengar kasat mata itu kan. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ain ini
baik kita melihat, karena setiap kita punya mata dan bisa melihat, ya, baik kita melihat orang lain, jangan sampai ada dicampuri dengan hasad dan iri, ya, karena dikhawatirkan nanti akan terjadi penyakit ain, ataupun nauzubillah kita juga tidak mau yang menjadi objek yang terkena penyakit ain, ya, karena tadi membahayakan bagi kesehatan, juga bahkan bisa jadi nyawa, itu kan, karena kata Rasul menyampaikan ala ainu haqqun. Jadi ain ini, penyakit ain ini memang benar. Demikian sahabat semua teteh yang dirahmati Allah, ya, mungkin demikian yang disampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan bersama terkait dengan penyakit ain. Mudah-mudahan di antara kita Allah memberikan keselamatan, keberkahan, dan tidak ada yang terkena, ya. Jadi kita fokus pada pencegahan, ya, maka perbanyak membacakan ayat-ayat yang membuat kita kuat, ya, jadi benteng yang terhindar dari penyakit ain dan secara umum dari gangguan kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Demikian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas sedikit penjelasannya tadi ya. Nanti kita mungkin bahas lebih dalam lagi, kita kupas lewat diskusi. Mbak Berta kali ini sedang cuti Ustadz, jadi sibuk banget, jadi belum bisa ngasih pantun. Kita langsung aja ke tanya jawab kalau begitu. Ini sudah ada masuk pertanyaan pertama Ustadz. Nanti saya juga mau bertanya nih Ustadz, penasaran sebenarnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya, apakah mungkin penyakit AIN bisa jadi ke penyakit besar seperti stroke dan lain-lain katanya gitu Ustadz. Ini banyak yang bertanya nih Ustadz seperti ini nih. Misalnya ada yang kena stroke katanya karena penyakit AIN gitu loh Ustadz. Nah, apakah memungkinkan? Silakan Ustadz, mangga, nuhun. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan nyambung dengan penyakit yang lain, ya, walaupun tadi kan secara medis memang ada yang tidak bisa dideteksi gitu kan awalnya, gitu. Karena memang saya kira maksud tidak bisa dideteksi itu kan awalnya adalah dari pandangan yang dia yang dibarengi dengan rasa hasud dan iri, itu kan rasa, ya. Jadi memang belum, dan mungkin ya tadi tidak bisa deteksi, berarti tidak ada alatnya yang bisa mendeteksi apakah seseorang itu hasud atau iri gitu kan. Nah, jadi secara rasa itunya ya tidak bisa dideteksi. Kalau nanti dari penyakit ain itu, dari pandangan itu kan menjadi penyakit, dan secara otomatis penyakitnya kepada, tadi kalau lihat ciri-cirinya kan itu juga melibatkan karena manusia, ya, manusia terdiri daripada unsur fisik dan juga psikis, itu kan ruh. Jadi kalau disambungkan, ya bisa saja nyambung gitu kan. Ketika sudah terkena fisiknya gitu kan. Tapi kalau lihat tadi secara itu tidak bisa dideteksi, memang jadi masuknya itu adalah tadi kepada ciri-ciri penyakit AIN tersebut gitu kan. Itu kan secara saya kira secara tadi ciri-ciri yang disebutkan yang 18 itu kan lebih kepada ciri secara umum sebenarnya, itu kan, ya, ciri secara umum. Dan ketika ketika sampai bisa mematikan, ya, itu bagaimana dampaknya tadi dari hasud itu kan. Berarti bagaimana kita memang jangan sampai menyisakan di dalam diri kita itu kan ada rasa hasud kepada orang lain gitu kan. Bisa saja gitu kan nyambung dengan penyakit-penyakit yang lainnya, ya. Tapi secara awal memang
secara medis kan tadi tidak bisa dideteksi, tapi ini karena memang melihat daripada awalnya dari hasud itu kan. Orang hasud dan iri itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi, tidak ada alatnya ya. Karena kalaupun ada ya pun ada. Itu mungkin teh yang bisa saya tanggapi terkait dengan apakah mungkin bisa jadi mungkin gitu kan ke penyakit anggota badan yang lainnya. Tapi maksudnya memang secara itu ain itu kan tadi dari ciri-ciri. Ya intinya memang ada yang karena pengobatannya itu kalau tidak bisa dideteksi sama sama medis gitu kan, ya pengobatannya adalah di ruqyah gitu kan. Jadi kalau ada yang kena itu di ruqyah. Ya, makanya tadi saya lebih kepada bagaimana pencegahan gitu kan. Ya, bagaimana pencegahan. Mudah-mudahan ya di antara kita tidak ada yang kena ya. Tapi itu yang penting itu pencegahannya. Kalaupun kalaupun terkena ya pengobatannya adalah dengan dibacakan ayat-ayat pilihan di Al-Qur'an sebagai obat. Minal mahwa manunazzilul Qur'an ma huwa syifa itu kan sebagai obat di ruqyah gitu kan. Di ruqyah dengan bacakan ayat-ayat pilihan tadi karena ya tadi itu yang besar ikut andil itu adalah ya setan gitu tadi kan setan ya sebagaimana di doanya kan dari bisikan setan yang jahat gitu kan ya setan kan dikalahkannya ya dengan itu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas pertanyaan, atas jawabannya. Em, Ustadz, saya penasarannya gini, Ustadz. Tadi kan kata Ustadz dari pandangan mata ya, penyakit ain ya, Ustadz ya. Itu maksudnya gimana sih, Ustadz? Jadi maksudnya gini, misalnya nih, misalnya saya nggak suka sama orang gitu, Ustadz ya. Atau misalnya saya nggak suka sama orang, terus misalnya saya bilang, ih gitu amat tuh orang gitu kan ya. Itu kan biasa aja ya, Ustadz ya. Tapi kalau yang penyakit ain itu maksudnya nyumpahin gitu Ustadz atau gimana Ustadz sampai bisa jadi ke penyakit ainnya ke orang itu berdampak gitu. Itu karena apa gitu Ustadz? Apa karena kita ngedoain atau gimana? Apa pada saat kita menyumpah ada setan lewat apa gimana sih Ustadz? Itu seperti apa sih yang gambarannya gitu loh secara secara apa ya? Mungkin Ustadz bisa menerangkan kepada saya jangan sampai misalkan saya nih lagi kesal sama orang gitu terus nyumpahin atau gimana gitu Ustadz. Karena kata Ustadz tadi pandangan mata, otomatis pandangan mata ya Ustadz ya kalau kita ngeliat orang yang kita nggak suka gitu. Jadi maksud Ustadz gimana nih Ustadz? Bisa dirinci lagi nggak kalau menurut Ustadz untuk saya itu gimana? Nuhun Ustadz. Baik teh, terima kasih. Ya, eh, ya memang ini kan terkait dengan hasad dan iri itu kan terkait dengan rasa ya dengan rasa jadi lebih kepada diri kita ya karena ya eh, eh, kalau yang bisa biasanya yang bisa lebih detail yang menyampaikan itu yang pernah merasa ya yang pernah merasa ini kan terkait dengan rasa jadi yang saya sampaikan berdasarkan ya, alhamdulillah kan pernah terkena penyakit gitu kan dan gitu kan dan juga eh, tidak melihat orang lain dengan tadi dengan ya walaupun kagum mungkin kan kita kembalikan kepada Allah ingat kepada Allah. Nah ini kan rambu-rambu bagi kita. Kalau secara detailnya saya menyampaikan mungkin eh, saya belum pernah merasakan karena biasanya orang yang belum pernah merasakan itu tidak apa ya tidak eh, kurang begitu ini detail menjelaskannya itu kan. Tapi yang saya pahami dari berbagai keterangan, ya, karena ini terkait dengan tadi al-ainu hakun, bagaimana pandangan penyakit ain itu adalah sesuatu yang benar terjadi, ya. Dan tadi di dalam ayatnya adalah hampir kanjeng Nabi juga eh, tergelincir dengan pandangan orang-orang itu, orang-orang kafir di absorihim lamma sami'u dzikra tadi kan ayatnya surat Al-Qalam. Nah, jadi yang saya pahami adalah bagaimana
eh, kita memandang orang lain kan hal yang wajar dan biasa, mungkin kan ada kalanya kita kagum gitu kan sama sama apa yang kita lihat gitu kan, apa yang kita lihat. Nah, jadi eh, hal yang wajar juga ketika pengen deh kayak kayak dia atau kumaha gitu kan, ya. Tetapi ya tadi bisa jadi berbarengan dengan ya itu dengan setan lewat gitu kan. Walaupun mungkin kalau setannya dengar, ya setan dengar pasti kan kok saya terus yang disalahkan. Jadi ada ketemu dari berbagai itu semua gitu kan, rasa kemudian ya setan gitu kan, juga terjadilah gitu. Karena tadi kalau melihat ciri-cirinya ya saya kira itu kan secara umum, ataupun dari yang ciri-ciri itu mungkin ada eh, yang ciri-ciri penyakit yang bisa dirasakan secara fisik, ya kan, ibaratnya eh, tadi kan ada ketika sakit perut kan mual kan jadi sakit kepala, itu kan ada hal yang sama sakitnya gitu kan, ciri-cirinya gitu kan, ya. Jadi itu yang secara, karena ini terkait dengan tadi memang di awal juga disebutkan tidak bisa dideteksi dengan medis, memang ada kalanya saya pun menyampaikan ya memang belum pernah merasakan, yaitu sebatas yang saya pahami dari berbagai literatur yang saya tahu gitu kan. Intinya mungkin bagi kita uh, terkait dengan rasa itu, ya memang pelajarannya bagi kita adalah kita meyakini adalah itu adalah penyakit yang hak yang ada. Rasul mewanti-wantikan, yang diperkuat bagi kita adalah benteng gitu kan, benteng. Maka dengan adanya kajian ini saya pun bersyukur sekali bisa membahas ini, kita bisa berdiskusi lebih kepada mengingatkan bagi diri kita, oh ternyata kita harus punya benteng yang kuat, karena musuh itu mengintai kita selamanya kan, itu intinya mungkin ke sana gitu kan. Ya, demikian teh. Atau mungkin ada teteh-teteh ibu-ibu jamaah yang lain yang pernah merasakan, ya mudah-mudahan tidak pernah ada yang itu ya, ya terhindar semuanya gitu kan. Ya, Mangga Ustadz, teh. mungkin mungkin itu makanya Ustadz ya kenapa kita harus meruqyah diri sendiri gitu istilahnya ya Ustadz ya, dengan surat yang Ustadz berikan tadi ya. Contohnya kalau sebelum tidur ya Ustadz ya katanya sering begitu Ustadz. Misalkan saya nih Iya, sebelum tidur selain baca surat doa sebelum tidur, saya baca tuh dari mulai Fatihah, surat Ikhlas, surat macam-macam lah Ustadz gitu kan. Itu termasuk meruqyah diri sendiri nggak sih Ustadz sebenarnya? Kayak kursi misalnya kayak gitu Ustadz. Itu termasuk nggak dalam iya. meruqyah? Ya, itu termasuk meruqyah diri sendiri karena memang itulah yang paling penting sebenarnya. Jadi eh, sama halnya orang yang diruqyah oleh orang lain itu kan sama dengan orang yang sakit dibantu dikasih obat resep sama dokter. Ya, kalau sudah sembuh bisa jadi dia terkena lagi kan. Jadi yang paling penting dia sendiri menjaga pola pola makan, pola istirahat gitu kan. Ya, jadi dokter kan dokter yang mengobati secara fisik itu kan menolong ya paling kalaupun harus dirawat kan dirawat rata-rata kan tidak lama, paling 3 hari, 1 minggu. Kesananya untuk hidup 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya orang yang bersangkutan yang harus bisa menjaga diri. Nah kalau di dalam eh, pengobatan ataupun benteng bagi diri kita, betul kita meruqyah diri. Ya, jadi membaca ayat-ayat pilihan sebelum tidur, ya. Kemudian ya itu di antaranya yang Rasul dawamkan itu yang mudah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian bisa itu ditiupkan deh itunya ketika apa? Ketika bacanya di apa tangan ini disimpan di depan mulut, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan kepada seluruh badan, mulai dari muka, kemudian tangan, kemudian badan bagian depan, belakang sampai ke kaki itu kan. Yaitu Hmm. eh, jadi terlindungi secara ya apa ya, secara praktek kita kan terusap semuanya gitu kan. Yaitu kalau yang sebelum tidur memang sampai dalam berbagai keterangannya yang kita ketahui sampai dicontohkan seperti itu sampai gerakannya. Jadi di bagusnya 3 kali memang. Al-Ikhlas 3 kali, ataupun kalau mungkin keburu apa ngantuk itu kan minimal 1 kali. Dan itu ditiupkan, kemudian usap wajah, kemudian tangan ini begini, kemudian badan depan, ya,
belakang sampai kaki gitu kan. Nah, itu bagian daripada tadi benteng. Makanya di sisi lain ketika kita membaca literatur terkait dengan penyakit ain, ya memang karena kita semua kan melihat gitu kan, dan mudah sebenarnya secara itu kan untuk kena, karena apalagi sekarang zaman media sosial gitu kan, tadi sedikit-sedikit kan, makanya kita mungkin ada yang takut untuk di sisi lain kan, apa yang seperti anak-anak gitu kan, kita ada kalanya seneng karena memang lucu anak itu kan diposting itu kan, mungkin yang lihat juga kan ada mungkin, ya mudah-mudahan yang lihat mendoakan gitu kan, tidak menjadi penyakit lain, tetapi rentan, intinya rentan memang terkait kalau penyakit lain ini. Tetapi sekali lagi ya jangan takut, karena memang kita punya punya amalan-amalan yang tadi mungkin secara tidak sadar amalan biasa gitu kan, tetapi justru itu adalah benteng yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh oleh orang yang tadi, oleh orang yang akan hasad, kemudian eh, setan gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti itu yang perlu kita rutinkan. Lebih kepada saya melihatnya bagaimana kita tadi ya senantiasa ingat kepada Allah, ya melihat apapun gitu kan. Karena orang-orang ini nyambungnya dengan ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu kan, bahwa ada orang-orang yang disebut dengan ulul albab gitu kan. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Itu adalah tanda-tanda bagi ulul albab. Ya. Ulul albab itu adalah orang-orang yang istimewa disebutkan dalam Al-Qur'an, dan disebutkan ciri-cirinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang senantiasa berzikir ingat kepada Allah, ya baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan ataupun duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring, ya ketika tidur kan berbaring gitu kan. Jadi senantiasa ingat kepada Allah. Jadi saya melihat daripada penyakit ain ini memang al ainu hakun, bagaimana eh, bahayanya, ya, bagaimana peluangnya kita terkena juga besar, tetapi di sisi lain orang-orang yang senantiasa berzikir, ya, hatinya senantiasa terus dimanage untuk senantiasa baik. Tadi ulul albab itu adalah senantiasa ingat berzikir kepada Allah. Ya memang di dalam Al-Quran ketika kita melihat bagaimana ketika ada takjub itu kan kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu kan. Nah ini kan hal-hal ini di dalam keseharian kita, dan saya pun di sini eh, dengan para santri itu kan terus melatih para santri. Kan ada kalanya, mohon maaf, ini kan mungkin bagian daripada tantangan di dalam mendidik generasi dan juga real yang ada gitu kan. Ketika keseharian ya anak-anak itu ya beraktivitas, ya mungkin dia kalau dalam laki-laki kan biasanya sepak bola gitu kan. Ya ketika eh, terkena ataupun adu benturan temannya, baik itu kakinya dengan yang lain kan, ataupun apalah, jadi yang terucap itu ketika tidak sadar gitu kan, itu kan kalimat-kalimat yang ya mohon maaf itu kan yang ada di kebun binatang di absen itu kan. Nah ini pun saya mencermati bagian daripada bagaimana kita mendidik generasi gitu kan. Nah maka kalimat-kalimat yang harus keluar itu adalah kita mengingat Allah gitu kan. Ini tantangan di dalam kehidupan keseharian, karena ini kan bagian daripada refleks biasanya gitu kan, ya refleks gitu kan, ya ataupun diri kita eh, ketika mendapatkan kenikmatan ataupun ketika kita mendapatkan kaget gitu kan, eh, apa yang terucap itu, apakah astagfirullah atau apa gitu kan, sebaliknya itu pun bagian daripada ini, eh, mengingat Allah gitu kan, itu yang saya tangkap, dan disambungkan dengan bagaimana kehidupan kita keseharian, dan mudah-mudahan bisa dipahami, tidak ribet. Semangat. Ya, Alhamdulillah, nuhun Ustadz, cukup cukup jelas, cukup ngerti Ustadz. Jadi memang kita harus melindungi diri sendiri ya Ustadz ya, memang benteng kita ya gitu. Dan tapi kita juga jangan jadi seujon ya Ustadz ya. Jangan mentang-mentang kita sakit kepala, kayak aku kan langganan migrain nih Ustadz, terus bilang wah ini kiriman dari ain orang gitu. Enggak kan Ustadz ya, emang dasar aja aku bandel, nggak boleh makan apa, nggak boleh minum susu tapi minum susu gitu kan Ustadz ya sebenarnya kan. Jadi ya. Baik Ustadz Nuhun. Ini ada Teh Anissa. Katanya Teh Anissa saya pernah kena AIN 8 tahun. Lama banget Teh Anissa karena terlalu kagum.
Mungkin Teh Anissa bisa ngasih tahu ciri-cirinya kok bisa tahu kalau itu ain Teh Anissa. Bisa nggak Teh Anissa? Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Mangga. Jadi menarik banget emang ini apa diskusinya. Karena emang benar saya pernah kenain 8 tahun karena terlalu kagum sama lawan jenis. Mungkin teman-teman bilang itu ya biasa anak muda kan suka. Tapi akhirnya setelah diusut, ibu saya minta tolong Ustadz untuk ruqyah. Dan Ustadznya bilang memang ini kena ain. Lalu akhirnya bahkan sampai saya nikah masih ainnya masih ada. Sampai suami saya bilang ya udah kamu ungkapin aja perasaan kamu ke dia gitu. Ainnya gimana Teh Anissa tahunya? Akhirnya terlalu kagum mungkin kalau dari penjelasan Ustadz yang merukyah saya waktu itu karena dari pandangan mata kayak terlalu kagum, terus ada sentuhan fisik itu dalam arti saya pernah jabat tangan, yang saya ingat saya pernah jabat tangan sama dia, kenalan. Di situ mungkin celah setannya masuk ya. Dan sayanya juga waktu itu lepas dari zikir pagi petang, namanya juga anak muda, nyalahin masa muda, yang nggak deket sama Al-Quran, nggak zikir pagi petang kayak gitu. Dan udah akhirnya di Ruqyah langsung hilang saat itu juga, langsung udah nggak ada perasaan apa-apa. Dan Ustadz cuma bilang ya udah sekarang sholatnya diperbaiki, zikir petangnya jangan dilepas, kalau ada apa-apa baca Al-Mulk atau Al-Baqarah kalau udah mulai nggak enak misalnya perasaannya atau badannya gitu. Terus jaga pandangan, selalu nyebut ya itu tadi yang Ustadz Aib bilang, kalau terlalu kagum bilang Masya Allah gitu, atau ya pokoknya tidak lepas dari zikir-zikir itu aja semuanya sih. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa untuk dari segala dari segi fisik kayak gitu aja sih Teh. Jadi mengurangi pandangan atau mengurangi media sosial untuk zaman sekarang, untuk nggak punya banyak media sosial, karena kan kita nggak tahu hasad itu dari hati datangnya kapan kan, karena kan yang mengganggu ntar jadi diri kita sendiri atau orang lain yang kita rasain gitu loh Teh. Misalnya aduh nih Teh Dini kok posting mulu sih kayak gitu, saya kan nggak tahu kalau tiba-tiba misalnya ada setan masuk atau gimana. Jadi kan lebih baik untuk mendekatkan diri sama Allah supaya nggak ada kalimat-kalimat jelek yang terlontar di hati, kepala dan mulut gitu. Gitu aja sih Teh. Tapi emang bener ada sih Teh, saya ngerasain itu. Kayak mungkin kalau zaman sekarang kayak orang ngefans sama orang Korea kali ya Teh ya, grup idol gitu yang dikasih tahu tuh sekarang udah susah banget. Kayak gitu aja sih Teh sharingnya. Baik, Teh Anissa. Jadi ain tuh bisa juga karena terkagum ya Ustadz ya. Tadinya saya pikir karena iri dengki gitu. Ternyata terkagum-kagum juga bisa ya Ustadz. Jadi kayak kepelet gitu ya Ustadz ya istilahnya ya. Gitu. Iya, iya. Iya, bagus testimoni Teh Anissa ya. Mohon ya Teh Anissa. Hmm, iya. Sami-sami Teh Ustaz. Baik, mungkin ada lagi yang pernah kena ain atau pernah ngeliat orang kena ain gitu. Silakan kalau mau sharing, mangga. Saya sih nggak pernah ngeliat ya Ustadz ya orang yang kena ain ya. Cuma sering aja dengar orang misalkan bilang ke saya gitu ya Ustadz ya kayak misalkan masih muda terus punya penyakitnya aneh gitu Ustadz. Katanya dia sih nggak dipelet, bilangnya nggak dipelet ya Ustadz. Cuman jadi si suami ini sampai sakitnya tuh yang sakitnya luar biasa gitu Ustadz. Sakitnya tuh sakit banget. Jadi sakit tuh kayak apa ya? Kayak sakit kepala yang berlebihan, kayak gitu-gitu Ustadz. Terus akhirnya dicek segala medis itu nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Terus dibilang dipelet juga enggak Ustadz katanya gitu. Dan akhirnya hilangnya itu setelah mereka berpindah-pindah akhirannya, berpindah-pindah negara dan sebagainya itu baru hilang. Maka saya jadi bingung, apakah AIN itu jadi kayak istilahnya guna-guna apa gimana ya Ustadz ya gitu karena kan nggak semua orang juga apalagi zaman sekarang mungkin nggak semua orang ke dukun ya gitu Ustadz ya tapi apa sampai sejauh itu pengaruhnya sampai sekuat itu ya berarti Ain gitu ya Ustadz katanya sih karena ada perempuan yang saking terkagumnya dengan suaminya gitu Ustadz sampai ingin memiliki istilahnya jadi segala cara dia lakukan dan saking dia akhirnya nggak bisa memiliki si suami itu akhirnya dia jadi kayak benci gitu loh Ustadz gitu dan itu katanya menyebabkan penyakit AIN itu terjadi gitu Ustadz.
Sekuat itukah gitu Ustadz? Samakah dengan guna-guna atau sama dengan pelet gitu Ustadz? Kekuatannya gimana Ustadz? Nuhun Ustadz, mangga. Ya, mangga nuhun teh. Kalau dilihat dari dampaknya memang itu ada kesamaan. Ada kesamaan dan lagi-lagi kita bukan bukan menyalahkan setan karena memang setan ya udah jelas musuh. Makanya doanya kan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi ada kesamaan terkait dengan itu semua itu kan. Dan orang datang ke dukun pun ya itu kan biasanya dilandasi dengan itu karena hasad itu kan, hasad ataupun iri. Ya, iri melihat eh, orang lain itu maju dalam segala halnya atau lebih gitu kan. Ya, maka gimana caranya? Kan hasad itu kan dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, ya. Hilangnya, hancur, ataupun berpindah kepada dia. Nah, itu jadi ada dua hal itu. Jadi menginginkan nikmat kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang, ya. Hilangnya hancur, kalau hancur ya mungkin eh, kebakar gitu kan hancur ataupun pindah kepada dia, ya. Pindah kepada dia kan juga bisa berbagai cara, ya. Intinya tadi ada sifat ataupun rasa hasad itu dan bisa jadi ya tadi karena ain itu adalah pandangan dengan didasari ataupun ada rasa hasad juga ketika orang yang mungkin datang kepada dukun itu adalah ya mungkin ada yang untuk mencelakai yang dia maksud ataupun mungkin tadi ya bahasa lainnya kayak kena pelet gitu kan. Intinya ketika dia menginginkan eh, orang yang dia maksud kepada dia itu kan. Jadi ada kesamaannya memang. Kesamaannya adalah bagaimana pengaruh itu tadi, pengaruh setan dan ada rasa hasadnya itu, ya. Mungkin namanya bisa jadi beda tetapi eh, rasanya ataupun ya itu sama gitu kan. Ya rasanya sama. Ya. Mungkin eh, itu ya. Kalau diibaratkan di makanan mungkin kan ada makanan yang namanya beda tapi rasanya sama gitu kan. Ya, demikian. Baik Ustadz atau Nuhun. Ustadz saya mau nanya, kita bisa mengirimkan zikir kita ke anak-anak kita nggak Ustadz buat melindungi? Karena kan misalnya anak-anak saya udah gede nih Ustadz kan tahu sendiri kalau misalnya tiba-tiba saya rukiahin gitu depan dia, dan mama apa-apaan sih? Takutnya kan gitu kan Ustadz kan gitu kesannya. Bisa nggak Ustadz saya zikirkan anak saya gitu? Maksudnya pada saat saya zikir saya niatin buat anak saya gitu. Ustadz misalnya buat yang gede atau buat yang nomor dua, buat kayak rukiahin mereka, habis itu membacakan surat-surat yang biasa saya bacakan untuk diri saya sendiri. Mungkin nggak Ustadz? Nuhun Ustadz. Iya, bisa teh dibacakan ayat-ayat itu, ya itu kan doa ya, doa. Jadi doa orang tua kepada anak itu kan eh, besar kemungkinan diijabah. Jadi bisa diniatkan, ya, diniatkan untuk mendoakan anak-anak ataupun orang-orang yang kita maksudkan, ya. Juga kalau kalau di rumah itu kan bisa eh, itu hal-hal yang bisa kita praktekkan sebenarnya di rumah itu. Jadi bisa dirutinkan ya seperti pernah kan diteliti ya terkait dengan dampak bacaan baik itu kepada air, ya. Maka kita bisa di rumah pun ya sebelum minum itu kan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya minimal kan baca bismillah gitu kan. Nah, itu ada dampaknya gitu kan. Ada dampaknya. Ya, ataupun mungkin kalau uh, kepada anak-anak dikasih apa? Dikasih minum, ya dikasih diambilkan air, ya kita doakan gitu kan dengan ayat-ayat pilihan. Nih minum air sudah dikasih doa dari mama gitu kan. Ya bisa juga gitu kan. Ya di sisi lain mungkin ada candaan biar cair, di sisi lain juga kepada anaknya juga membentuk nanti itu kan. Bisa lewat air juga kalau di rumah gitu kan. Jadi juga bisa didoakan, diniatkan. Gitu. Jadi apa yang kita niatkan doa baik itu kan sampai gitu kan, ya kepada anak-anak. Itulah makna daripada Allah itu yang maha penjaga, ya.
Karena di kondisi lain itu kan, apalagi sekarang melihat, saya miris kemarin lihat apa ya, lihat kejadian-kejadian ada pembulian di sekolah itu kan, dampaknya juga bagaimana orang tua itu khawatir, banyak kekhawatiran itu kan, banyak kekhawatiran. Nah, maka di sisi lain ini akan menguatkan kondisi ya kita sebagai orang tua yang punya anak ya, juga mungkin ataupun eh, istri juga kan punya suami ataupun suami juga punya istri. Pada hal lainnya kan ketika taruhlah seorang suami bekerja di luar ya, walaupun nomor teleponnya ada gitu kan, tapi secara ini kan istri tidak bisa memantau 24 jam. Ya, begitupun suami gitu kan. Makanya menarik itu ciri istri yang soleh itu, yang soleha itu adalah selain yang apa, yang dipandang sama suaminya itu menyenangkan, dia yang bisa menjaga. Nah, kuncinya adalah memang saling saling memberikan kepercayaan dan menjaga. Dan sebaik-baik penjaga itu wallahu khairul hafizin. Allah adalah sebaik penjaga. Ya kita minta kepada Allah, ya Allah selamatkan. Itu bagian daripada eh, kita ya secara tidak langsung gitu kan. Jadi begitupun ya istri menitipkan suaminya ya sama Allah. Suami menitipkan istrinya sama Allah. Itu pun anak-anak itu kan. Maka lewat doa-doa kita kita bisa bisa merasa itu, bisa merasa tenang gitu kan. Tadi wallahu khairun hafidhu itu kan. Karena di sisi lain eh, kalau kita menitipkan sama manusia dalam artian ya kan tadi juga Nabi Yusuf dititipkan sama orang tuanya kepada saudara-saudaranya. Berpikirlah saudaranya kan akan menjaga, tapi ternyata uh, lebih jahat gitu kan. Nah, makanya di sisi lain saya kira daripada pertanyaan Teteh itu luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita terus terikat dengan Allah ya. Kita menitipkan orang-orang yang kita sayangi ya kepada Allah gitu kan. Ya tadi lewat doa-doa tentunya kan. Kita berkomunikasi dengan Allah lewat doa gitu kan. Ya semakin banyak berharap, semakin baik menitipkan, semakin ikatan ataupun hubungan dengan Allah semakin semakin kuat gitu kan, insya Allah. Demikian, insya. Baik, Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berarti kalau saya lagi masak, saya doain gitu Ustadz ya, istilahnya ya. Bikinin teh buat anak-anak, saya doain gitu ya Ustadz ya, dari hal kecil ya. Baik Ustadz. Nuhun. Ustadz, ada pertanyaan berikutnya nih. Pak Ustadz, tradisi dari keluarga saya kalau ada rencana baik, jangan diceritakan ke orang lain, karena bisa jadi rasa iri orang lain bisa merusak rencana kita itu. Apa ini juga termasuk ain? Jadi maksudnya apakah ini bisa kena hal-hal lain selain fisik gitu. Jadi misalnya kalau ada rencana mungkin orang jadi sirik, "Ih, si orang ini kok punya idenya bagus banget itu kali ya Ustadz ya." Terus jadi kayak ain mungkin ngedoain mudah-mudahan tuh rencananya batal gitu atau gagal gitu. Itu termasuk ain nggak Ustadz? Mangga Ustadz Nuhun. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sisi lain memang kita hati-hati ya, tapi di sisi lain ya jangan sedikit-sedikit takut juga karena kita tadi punya benteng dan nanti kalau terlalu terlalu apa jadinya nanti kalau sedikit-sedikit itu nanti jadi berprasangka tidak baik juga sama orang lain itu kan. Jadi biasa saja itu kan. Ya, kalau memang nyaman dengan tidak diceritakan karena di sisi lain eh, ini kalau saya kaitkan dengan bukan cuma dalam bahasa lain, mungkin kalau bahasa perusahaan ya yang membuat produk itu kan kayak iklan gitu ya. Iklan itu kan yang ditampilkan yang baik-baik itu kan. Ya, dan sama yang kita rasakan di lembaga pun kan sekolah pesantren kan ada iklan gitu kan. Itu yang ditampilkan yang baik-baik gitu kan. Yang baik-baik walaupun ya di dalamnya dimanapun pasti ada yang tidak baiknya gitu kan. Tapi kalau dalam rangka promosi kan yang kita tampilkan yang baik-baik. Ya, tadi terkait dengan itu saya kira dengan pribadi dengan juga ada kesamaan juga terkait dengan lembaga ataupun perusahaan. Jadi memang di sisi lain kalau nyaman kan kalau berbicara tentang kekhawatiran ya itu pasti ya khawatir nanti orang lain tahu niat yang baik mau pergi kemana nanti dicegat di jalan itu pasti ada kekhawatiran itu ya. Tapi nanti kalau terlalu banyak khawatir juga ya makanya kan kita disuruh minta perlindungan daripada sifat kekhawatiran itu. Allahumma inni a'udzubika minal
hammi wal hazan gitu kan. Dari kekhawatiran, bagaimana doa yang 8 itu kan, 8 sifat yang tidak baik itu. Ya, sewajarnya saja gitu kan. Kalau memang saya kira dilihat kondisinya gitu kan. Kalau memang yang kita ceritakan kepada orang yang tidak bisa kita eh, percayai, ya bahkan dikhawatirkan nanti akan mencelakakan, kalau akan pergi kemana, akan dihadang, akan diapa gitu kan, jangan diceritakan. Kalau memang kepada orang yang kita sudah nyaman, percaya, ya perlu diceritakan. Bisa jadi ketika akan pergi kemana nanti malah dikasih apa, dibekalan, bahasa Sunda kan dibekalan, dikasih ongkos gitu kan, tambahan ongkos gitu kan. Ya, jadi tergantung kondisinya gitu kan. Kondisinya kepada siapa diceritakannya gitu kan. Jadi sewajarnya saja. Terlalu memang hati-hati, tapi jangan berprasangka tidak baik kepada siapapun gitu kan. Terkait dengan kondisi ini kan, hati-hati ini pribadi kita yang lebih tahu dengan kondisi lingkungan yang kita alami ya. Jadi hati-hati, tetapi tadi jangan juga terlalu terlalu banyak ketakutan ya, karena kita punya kekuatan juga. Jangan berprasangka yang tidak baik gitu kan ya, karena memang begitulah di dalam Al-Quran diajarkan, surat Al-Hujurat itu kan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka ya, terutama prasangka yang tidak baik itu kan ya. Kalau prasangka yang baik ya harus itu kan husnuzon, lawannya kan suudzon ya. Itu mungkin kan yang bisa ditanggapi. Jadi tetap hati-hati, tapi jangan terlalu berprasangka tidak baik. Ceritakan kepada yang kita percayai ya. Kemudian harus hati-hati kepada memang yang kita tidak percayai, karena tadi dikhawatirkan berbagai halnya. Semangat. Baik Ustaz, satu nuhun. Karena kadang-kadang kalau kita menceritakan juga Ustaz malah dapat masukan ya, kalau orangnya baik ya Ustaz ya, untuk kemajuan kita. Tapi seperti kata Ustaz tadi ya, tergantung kita percaya apa enggak ya Ustaz ya. Tapi emang benar sih, kita jangan tergantung sama manusia ya Ustaz ya. Kita bergantung sama Allah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, satu nuhun pisan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah dengan menzikirkan surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Anas, saya bisa terlindung dari ain? Bagaimana Ustadz? Mungkin dengan sering-sering diucapkan kali itu Ustadz. Bagaimana? Nuhun Ustadz. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah dari berbagai keterangan sumber yang kita percayai dan kita sering lakukan, ya itulah yang membuat kita aman gitu kan. Jadi dengan membaca ayat-ayat pilihan tadi, ya Al-Quran kan secara keseluruhan adalah kalamullah, kebaikan. Allah ya, tetapi memang ada ayat-ayat pilihan, ayat tertentu ya yang bisa kita dawamkan, itu kan. Ya, surat Al-Fatihah kan semuanya sudah hafal. Ya, di Al-Fatihah itu kan memang ada kalanya kita berpikir cuma Al-Fatihah itu kan, karena memang sudah hafal gitu kan. Ya justru gitu kan, para ulama itu menyebutkan intisari daripada Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Ya memang bagi kita itu sekarang kita sudah hafal gitu kan, beberapa ayat-ayat yang luar biasa itu kan sudah hafal. Tinggal betul-betul dimaknai saja. Itu yang perlu bagi kita gitu kan. Meyakini dan gitu kan, meyakini bahwa ya tadi, dan ada kalanya ya terkait dengan penjagaan itu sejauh mana keyakinan kita. Makanya para ulama itu disebutkan bagaimana ketika membacakan A'udzubillah sama Bismillah saja dampaknya luar biasa. Ya, mungkin kita ada kalanya lihat di film-film apa itu, ada yang sakit ya di apa tuh cuma dipegang saja, dia sambil Bismillahirrahmanirrahim sembuh gitu kan. Nah, itu memang itulah yang terjadi dengan wali-wali Allah gitu kan. Allah memberikan keistimewaannya gitu kan. Dan itu betul terjadi bagi orang-orang yang diberikan hikmah gitu. Jadi lafaz bismillah hanya sama, tetapi kenapa bisa jadi hasilnya berbeda? Ya, para ulama yang baik hatinya itu kan, ya membaca bismillah satu kali saja bisa menyembuhkan, ya
Mungkin kita membaca 100 belum terasa dampaknya apa-apa. Ya, jadi mungkin ini kan koreksi bagi kita itu kan, bagi saya pun itu kan, bagaimana apa yang kita baca itu diyakini betul itu kan, diyakini. Karena ya bacaan Bismillah itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu bacaannya. Fatihah juga sama, 7 ayat itu kan. Nah, yang bedanya adalah bagaimana kita memahami. Ya, inilah mungkin ketika disambungkan dengan pembahasan kita penyakit ain, ya intinya bagaimana kita rasa yang kita baca pun ya memang harus harus dengan perasaan. Makanya kalau dalam sholat itu kan ada ranah atau khusyuk gitu kan. Ya bagaimana kita merasakan dan terkait dengan rasa ini memang semua kita bisa merasakan itu kan. Ya. Jadi insya Allah dengan rutin membacakan ayat-ayat tadi itu kan Al-Fatihah itu luar biasa. Nama Al-Fatihah itu kan banyak sampai 40 lebih itu kan. Salah satunya adalah disebut dengan Asyifa, surat obat gitu kan, penyembuh, surat penyembuh ya kan. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa para ulama itu membaca 1 kali bisa menyembuhkan? Itu kan Al-Fatihah itu kan disebutkan bisa menyembuhkan yang ketika sahabat itu kepala suku yang kena itu, yang kena sengatan kalajengking. Itu kan berupa fisik itu kan bisa disembuhkan. Ya, cuma dibacakan 1 kali racunnya hilang. Ya, nah ketika kita mencoba mungkin nanti eh, disengat apa ibaratnya tawon ibaratnya dibacakan tapi belum sembuh berarti ya tinggal ditanya kondisi kita yakin tuh gitu kan yakin tidak gitu kan ya itu sejauh itu keyakinan itu sebenarnya gitu kan ya sejauh itu keyakinan maka kalau berdasarkan ya dari berbagai keterangan itu adalah ayat-ayat pilihan itu surat Al-Fatihah, kemudian akhir surat Al-Baqarah, 3 ayat itu kan sudah hafal. Amanar Rasul bima unzil ataupun ayat kursi itu kan. Ayat kursi, kemudian surat tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah dengan rutin kita membacakannya, mungkin kita tidak sadar, tetapi karena memang itu kan tidak kelihatan setannya juga. Makanya eh, bentuk benteng itu pun tidak bisa dilihat sama kita. Ya, Eh, justru di sana ujiannya gitu kan. Mungkin kita merasa merasa biasa-biasa saja, ya. Tetapi itu berdampak bagi musuh kita setan itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu kan sama ayat kursi juga kan ceritanya tentang itu, tentang eh, seorang sahabat penjaga itu, penjaga gudang makanan yang dicuri itu kan. Ternyata kan yang mencuri setan itu kan ceritanya. Ya, dan dia mengajarkan kalau kamu katanya membaca ayat kursi maka akan terjaga itu kan gudang ini. Jadi setan tidak bisa masuk. Maka ketika itu disampaikan sama sama Kanjeng Nabi itu kan apa komentar Kanjeng Nabi? Sodakokal wa kadzib. Betul apa yang disampaikan pendusta itu katanya kan. Setan itu kan pendusta, tetapi betul yang disampaikan ketika itu gitu kan. Jadi ya bagaimana ayat-ayat yang kita sudah hafal ya itu dirutinkan juga tadi penghayatannya itu kan PR bagi kita ya, tapi saya kira teteh-teteh ibu-ibu sudah bisa menghayati apa yang dibacakan insya Allah ya. Jadi demikian terkait dengan insya Allah dengan rutin membaca ayat-ayat itu ya akan membuat kita terjaga dari yang akan mencelakakan kita secara sadar ataupun ya tidak kita sadari. Oh, Baik Ustadz, Alhamdulillah, nuhun pisan Ustadz. Jadi boleh ya Ustadz ya, kita zikirnya sambil baca Ustadz ya. Soalnya saya nggak apal-apal Ustadz, yang namanya zikir pagi, zikir sore itu kan dikasih tuh sama Bapak bukunya. Susah banget itu Ustadz, paling ada beberapa doa itu nggak apal-apal kan nggak apa-apa ya Ustadz ya, sambil dibaca gitu aja kan secara rutin ya Ustadz ya. nggak Memorinya apa-apa udah penuh Ustadz, harus ya di-download ulang gitu soalnya gitu. nggak apa-apa Baik, baca juga ya. Yang penting kan tadi penghayatannya ya. Lebih baik baca dihayati juga mungkin ada orang yang merasa sudah hafal santai aja sambil jungkiran sambil apa gitu kan berarti kan kurang penghayatan. Yang penting kan doa itu adalah penghayatan gitu kan. Ya kalau sudah hafal alhamdulillah, kalau belum hafal ya tinggal baca gitu kan. Jadi saya kira doa itu kan penghayatannya yang paling penting gitu kan. baik Ustadz. Jadi mendingan pakai artinya ya Ustadz ya, baca ya biar tahu ya. Kadang-kadang kita main baca-baca tapi nggak tahu artinya apa gitu kan. Biar cepet gitu ya Ustadz ya.
Iya, betul. Baik, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, harusnya udah ditutup, tapi nggak apa-apa. Ibu Idar ingin bertanya. Mangga Bu Idar, pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Ya, maaf Monggo. ya, karena Teddy ini menyebut mengenai zikir pagi petang gitu. Saya teringat apakah dan kan di dalam zikir pagi petang juga ada doa gitu. Apakah kita boleh membaca amin setiap sesudah doa itu, misalnya Allahumma afini fi badani, begitu kita baca amin sesudahnya, atau eh, apa Rabbi zidni, bukan takabal Rabbana takabal doa gitu. Apa boleh itu Ustaz? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Idar atas pertanyaannya. Amin itu kan panjang ya, A-nya sama min-nya panjang. Ada amin itu kan menjadi doa, semoga Allah mengabulkan. Karena kan ada itu kan bahasa Arab, ada amin artinya orang yang terpercaya. Ada amin, ada amin. Nah, kalau doa itu kan panjang semuanya. Amin. Nah, artinya kan semoga Allah mengabulkan. Ya, ketika dibaca setiap selesai doa, bagus juga, silakan. Ataupun mungkin untuk lebih efektif berdoa dulu. Tadi kalau surat dikir pagi petang, beberapa doa yang kita baca di akhir, amin gitu kan. Ya, itu kan ketika seseorang berdoa, ya, berdoa memimpin doa gitu kan. Kemudian yang lainnya menyimak dan nanti dia di akhir mengucapkan amin, ya itu sama doanya. Ya, dalam artian yang menyimak pun gitu kan, ketika di akhirnya dia semoga Allah mengabulkan, ya dia mengucapkan amin, sama dia berdoa yang sama gitu kan dengan orang yang melafalkan itu kan. Makanya kan di beberapa majlis ya kita pun berdoa sendirian, nanti yang lainnya menyimak, mendengarkan dengan khusyuk itu kan di akhir amin ya. Sama doanya, yang membaca dengan yang mendengarkan sama. Nah, kalau sendirian mau setiap selesai doa ya, kalau waktunya memungkinkan ya bagus juga. Itu kan amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Setiap selesai itu ibaratnya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amin. Ya, ya bisa juga. Tapi mungkin untuk lebih efektifnya kalau memang mau di akhir juga nanti sekalian amin ya, juga merangkum semuanya gitu kan. Ya, jadi bisa di setiap selesai doa itu kan, bisa juga di setiap apa di akhir setelah doa semuanya. Doa zikir pagi petang itu kan ya banyak, ada yang banyak ya tergantung apa yang dia baca itu kan. Maksurat kan namanya, maksurat kan eh, bagaimana Nabi mengajarkan doa-doa itu ya, yang kita baca itu ya. Jadi itu yang bisa saya tanggapi. Jadi silahkan, bisa setiap doa ya. Mungkin untuk lebih penghayatan saya kira bisa dimaknai juga, bisa dihayati setiap doa itu. Ya lebih bagus kalau memang eh, saya kira waktu kan memang kalau untuk berdoa ya kita harus harus mengkhususkan waktu gitu kan. Jangan sampai ingin ingin diberinya sama Allah apa banyak, tetapi waktu memintanya waktu sisa. Nah, itu memang kita juga eh, apa renungan bagi saya pun gitu kan. Ada kalanya kan kita ingin diberi banyak tetapi memintanya rarusuh ataupun terburu-buru gitu kan. Maka bagus tadi kalau setiap doa itu amin dirasakan betul luar biasa gitu kan. Ataupun mau di akhir juga udah mencakup semuanya. Wallahu a'lam. Mangga. Jazakallah khairan Ustaz, dan Sama. jazakillah khairan Teh Dini. Terima kasih. Alhamdulillah sama-sama Bu Idar. Benar Ustadz, jadi kalau habis zikir walaupun jadi kebiasaan, memang benar tadi kata Ustadz, jadi kayak kebiasaan ya Ustadz ya. Jadi kayak buru-buru gitu ya, jadi kayak sesuatu yang rutin ya Ustadz ya. Nah, itu ini buat saya apa namanya suatu sentilan gitu. Kadang-kadang saya juga gitu Ustadz, saking karena udah biasa buka buku baca 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 gitu, kurang dimaknai kali kadang-kadang gitu. Baik Ustadz, terima kasih ya Ustadz ya tadi atas ilmunya dan juga banyak banget masukan-masukan yang Ustadz sudah berikan. Mudah-mudahan ini banyak bermanfaat ya buat kita ibu-ibu, untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita juga gitu kan, untuk keluarga juga yang ingin kita lindungi. Ternyata memang benar, alhamdulillah ya Ustadz ya, kita membahas kali ini mengenai apa penyakit AIN.
Karena tanpa sadar ya Ustadz ya, kita sendiri pun mungkin kita pernah melakukan tanpa kita sadar ya sebenarnya Ustadz ya. Ataupun mungkin kita kena tapi kitanya nggak ngeh gitu Ustadz ya, saking udah bebal gitu kan. Baik Ustadz, sebelum saya kembalikan Teh Alfi sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan Ustadz. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan tadi selama mungkin membawakan memoderatori baik pun secara fisik ataupun secara tutur kata. Mohon maaf lahir batin karena yang sempurna adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan ke Teh Alfi. Mangga Teh Alfi. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Teh Dini. Sebelum kita akhiri kajian kali ini, mohon Ustadz untuk memberikan kesimpulan, mungkin ada pesan untuk kami dan membimbing doa bersama-sama. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, kita sampai penghujung. Kita akan akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan kepada kita semua dan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kata penutupnya, terus semangat istiqomah di dalam kebaikan, ya, karena itu yang berat, itu istiqomah. Ya. Sampai ada teman saya dicandain itu karena nikahnya sama Mbak Istiqomah itu kan. Baik. Terima kasih semuanya teteh-teteh, ibu-ibu, ya. Luar biasa. Teh Dini walaupun sedang suaranya tadi apa teh cadel ya, tapi lancar alhamdulillah itu kan. Ya, Teh Alfi dan semuanya kru ya, baik yang ada di depan layar ataupun yang di belakang layar yang tidak nampak, itu para pejuang sebenarnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan, keberkahan dan pahala yang berlipat ya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, kita sama-sama akhiri dengan doa ya. Kita berdoa untuk kebaikan kita dan juga tadi berdoa untuk kebaikan orang-orang yang kita sayangi. Juga kita mendoakan saudara-saudara kita ya, terkhusus yang berada di Palestina ya, itu adalah saudara kita juga, karena mukmin itu adalah kal jasadil wahid ya, sebagai tubuh yang satu ya. Ketika tangan ini sakit maka akan ditiup sama mulut gitu kan, kemudian eh, mata juga menangis karena merasakan sakit di tangan, dan akhirnya kaki pun eh, berjalan untuk mencari obat gitu kan. Nah, jadi begitupun dengan diri kita, kita sering mendoakan ya, siapapun itu ya, mudah-mudahan senantiasa berada dalam kebaikan dan perlindungan dari Allah SWT. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa radhiyallahu Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انصر إخوان المسلمين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته يا رب. Semoga yang sakit di antara kami semua ya Rabb. ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Semangat ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, atas jawaban-jawaban atas pertanyaan kami tadi, juga doanya. Terima kasih sahabat MPP atas partisipasinya. Jazakumullahu khairan katsiro. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu pada kajian berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Teh Waalaikumsalam Alfi. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustadz, Teh Alfi, Teh Dini, Teh Desi. Assalamualaikum. Semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima banyak. kasih semuanya. Jazakumullah Mas khairan. Erin.